warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian dan fungsi organ pencernaan pada unggas, di mana yang terdiri dari mulut, esofagus, tembolok, proventriculus, hati, kantung empedu, gisart atau ampela, pankreas, usus kecil, usus besar, usus buntu atau sekum, dan kloaka. Adapun fungsi dari organ pencernaan unggas tersebut, yaitu pertama paru. Paru merupakan mulut bagi unggas, merupakan rahang bawah dan rahang atas yang menanduk. Paru berfungsi untuk makan dan minum pada unggas. Paru menghasilkan air liur atau saliva. Paru yang langsung mengambil makanan masuk untuk dicerna. Setelah makanan masuk di dalam paru, kemudian lidah akan mendorong makanan tersebut masuk ke dalam esofagus. Lidah juga berperan untuk membantu menelan makanan. Kemudian, dengan adanya saliva atau air liur mempermudah makanan masuk ke dalam esofagus. Yang kedua adalah esofagus. Esofagus sering juga disebut dengan kerongkongan. Kerongkongan merupakan tabung berotot yang dilalui makanan untuk proses pencernaan berikutnya. Esofagus membentang di sepanjang leher dan toraks. Pada esofagus terjadi gerakan peristaltik untuk mendorong makanan masuk ke dalam pencernaan berikutnya. Permukaannya yang licin sehingga memudahkan makanan untuk masuk ke dalam tembolok. Yang ketiga, tembolok. Tembolok merupakan suatu pelebaran kerongkongan yang terdapat di antara proventriculus dan mulut. Setelah makanan masuk ke dalam tembolok, makanan akan disimpan sementara. Makanan pada tembolok akan dilunakkan oleh getah yang dihasilkan oleh tembolok dan bakteri yang menghasilkan asam. Yang keempat, proventriculus. Pencernaan selanjutnya terjadi di proventriculus atau lambung kelenjar, di mana yang terletak di antara kerongkongan dan ampela. Di sini terjadi pencernaan secara enzimatis yang merubah makanan sehingga mudah dicerna. Pencernaan di proventriculus terjadi dalam jangka waktu yang singkat. Yang kelima, hati. Hati memiliki fungsi yang kompleks, antara lain dalam metabolisme karbohidrat, lemak, protein, dan zat besi. Hati juga berperan dalam sekresi empedu, detoksifikasi pembentukan sel darah merah, dan penyerapan vitamin. Yang keenam, kantung empedu. Kantung empedu berfungsi untuk menyimpan cairan empedu yang diproduksi oleh hati. Ketujuh, gisart atau ampela. Setelah makanan dicerna di proventriculus, makanan masuk ke dalam ampela atau biasa juga disebut dengan perut otot. Ampela berada di antara proventriculus dan usus halus. Ampela memiliki otot yang kuat dan permukaannya yang tebal. Di sini terjadi pencernaan mekanik. Makanan digiling dengan bantuan batu-batu kecil yang sebelumnya dimakan oleh unggas sehingga makanan berukuran lebih halus lagi. 8. Pankreas. Pankreas berfungsi untuk mensekresikan getah pankreas yang berfungsi dalam pencernaan pati, lemak, dan protein oleh enzim yang dimilikinya. Selain dengan mensekresikan getah pankreas, juga berfungsi untuk mensekresikan hormon insulin. 9. Usus kecil. Setelah dicerna di ampela, makanan masuk ke dalam usus kecil, di mana usus kecil terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Mukosa usus halus berfungsi untuk menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan oleh fili-fili pada dinding usus. Pada usus kecil terjadi pencernaan secara enzimatis karena usus dihuni oleh beberapa jenis bakteri penghasil enzim. Enzim dalam usus kecil akan merubah protein menjadi asam amino, sedangkan lemak dirubah menjadi asam lemak dan gliserol. Keseimbangan jumlah bakteri dalam usus akan berpengaruh terhadap esensi pakan dan untuk kebutuhan pokok dan produksi. 10. Usus besar. Pencernaan selanjutnya terjadi pada usus besar. Ukuran usus besar ini memiliki 2 meter 2 kali usus halus. Usus besar berfungsi untuk merombak sisa-sisa pakan yang tidak tercerna menjadi feses. Pada usus besar terjadi absorpsi kembali air yang banyak pada usus besar yang berguna untuk menambah dan mengatur keseimbangan
kandungan air pada tubuh unggas. 11. Sekum atau usus buntu. Unggas memiliki dua saluran usus buntu, dan pada saluran ini terjadi pencernaan karbohidrat, protein, dan absorpsi air. 12. Kloaka. Proses pencernaan terakhir terjadi pada kloaka. Kloaka merupakan tempat pengeluaran sisa-sisa atau ampas dari pencernaan feses dan urin. Setelah makanan selesai dicerna, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui kloaka ini, dan urin akan juga dikeluarkan bersama dengan feses. Itulah tadi fungsi dari bagian pencernaan unggas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.